Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sabila. Saya dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap bidang ekonomi. Oke. A. Makna ancaman bidang ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Oke. Selanjutnya di sini ada ancaman internal bidang ekonomi. Yang pertama ada inflasi terjadi dengan ditandai adanya peningkatan harga barang secara tidak terkendali. Selanjutnya, infrastruktur, sarana serta prasarana yang tidak memadai, sebagai contoh jalan yang kurang kondusif, transportasi yang minim sekali. Dengan begitu akan memperhambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada sistem ekonomi yang kurang stabil antara pengusaha, penanam modal, pemerintah, serta warga sipil. Dan yang terakhir, kurangnya kualitas sumber daya manusia atau SDM, baik pada tingkat pendidikan ataupun tingkat kemampuan agar berdaya saing yang baik dengan negara lain. Dan selanjutnya yang kedua ada ancaman eksternal bidang ekonomi. Yang pertama ada kecenderungan warga negara Indonesia yang lebih suka memakai produk luar negeri, sehingga menjadikan bangsa luar menyerbu untuk menjualkan produk-produknya ke dalam negara Indonesia. Lalu selanjutnya tingkat daya saing yang turun atau rendah, mulai dari individu maupun dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya, ketidaksiapan bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi maupun MII di masa yang akan datang. Selanjutnya, sifat ketergantungan terhadap pihak asing yang cukup tinggi. Sebagai contoh, negara ini sering meminta bantuan terhadap pihak luar negeri atau negara lain berupa pinjaman dana ataupun yang lainnya. B. Macam-macam ekonomi. A. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem perekonomian yang muncul di zaman dulu dan masih eksis hingga saat ini. Biasanya sistem semacam ini diturunkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi tradisi yang lekat. B. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang digerakkan secara sentral oleh pemerintah. Artinya, semua kegiatan perekonomian dari pusat hingga rakyat kecil disesuaikan dengan komando pemerintah. C. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi kapitalis. Di dalam sistem ini, aktivitas perekonomian masyarakat tidak diatur oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat itu sendiri. Mereka dibebaskan untuk melakukan jual beli demi meraih keuntungan dengan sebebas-bebasnya. Oke, selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mana pemerintah masih melakukan campur tangan terhadap aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain pemerintah juga membebaskan rakyat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dan selanjutnya sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila maksudnya adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada landasan filosofis demokrasi ekonomi yang ada di dalam Pancasila. Maksudnya sistem perekonomian yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Prinsip sistem ekonomi oleh semacam ini lebih berasas pada gotong royong, kekeluargaan, berbudi luhur, kejujuran, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada sistem ekonomi demokrasi. Dalam sistem ekonomi demokrasi, semua rakyat diharapkan saling bahu-membahu menguatkan perekonomian. Karena efeknya nanti perekonomian nasional juga meningkat. Sedangkan pemerintah sendiri hanya berperan sebagai fasilitator sekaligus pembimbing masyarakat agar aktivitas ekonomi yang dilakukan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Oke, di sini ada kasus. Di kala pandemi, ekonomi global menjadi krisis. Begitu pula dengan Indonesia. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Baik, ini adalah
Beberapa strategi pemerintah mengatasi kasus krisis ekonomi di kala pandemi. Yang pertama ada pemerintah membuat anggaran belanja untuk kesehatan masyarakat. Lalu, pemerintah memberikan perlindungan sosial kesehatan terhadap masyarakat seperti vaksin yang segera akan disalurkan di tiap daerah. Lalu, ada pemerintah mengadakan upaya intensif perpajakan. Dan yang terakhir, pemerintah memberikan stimulus kredit usaha rakyat. Oke, ini ada beberapa indikator keberhasilan. Yang pertama, pemerintah berhasil memberikan subsidi listrik kepada masyarakat. Yang kedua, pemerintah berhasil memperluas bantuan sosial berupa kartu sembako. Yang ketiga, pemerintah berhasil memberikan bantuan kuota edukasi untuk para siswa-siswi dalam pembelajaran daring. Dan yang terakhir, pemerintah berhasil melaksanakan program Keluarga Harapan dan Kartu Prakerja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.